perjuangan kita nih nggak ada apa-apanya. Saya ngomong gitu kan sama guru saya, ditegur langsung tuan guru sama guru saya tuh, salah ente ngomong gitu. Terus tuan guru saya bilang, apa? Yang benar tuh perjuangan kita tidak ada sama sekali gitu beliau. Bukan nggak ada apa-apanya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali, nothing at all gitu. Betul. Karena mereka 30 tahun naik motor 3 jam, 4 jam, nggak ada ngarap apa. Jadi sampai ada yang apa? Saya ketemu tuh berapa kali gitu, tanya Pak, saya bilang apa nih, apa motivasinya gitu, mandikan jenazah, gali kubur. Dia bilang gini, itu yang saya jelek. Malu betul gitu. Dia bilang gini, anak-anak di sini katanya, kampung-kampung ini kan umatnya Rasulullah. Ya Rabb. Terus kalau nanti mereka tidak bisa baca Quran, tidak kenal sama Rasulullah, saya mau jawab apa nanti kalau ditanya sama kanjeng? Masya Allah. Itu saya roboh tuan guru. Awal Ustadz, antum tertarik untuk bagi beras. Kita tahu sekarang mungkin sekitar 600.000 santri Ustadz ya. Yang tercover berasnya tiap bulan 600,000. 2 kali jamaah haji Indonesia. 600.000 santri ya Ustadz Lukman. Ini kita kalau dulu kumpul-kumpul Ustadz ya di zaman masih perjuangan dulu. You know what I'm saying? Itu kalau waktu kita kumpul, beliau ini bagian nyatet. Ya, dalam hati anak, karena kita kan melihat Ustadz Abdul Somad dengan ceramahnya, Ustadz Salim. Ketika kena Ustadz Lukman, beliau cuma membaca hasil ceramah kita. Saya pikir ya ini Kukira cupu ternyata. Nah, ternyata beliau punya satu hal yang tidak terpikirkan ya oleh banyak orang, yaitu gimana caranya supaya santri itu bisa memiliki gizi yang baik. Karena kalau mereka perutnya kosong, ngafal Qul ya ayyuhal kafirun itu nggak selesai mereka. Bola balik. Ustadz, apa ada cerita Ustadz awal antum mulai mulai membagikan beras, kemudian antum masuk ke teluk-teluk yang ada di sana itu, ya Teluk Pakedai, yang 1 jam anak bersama Ustadz 2 jam, 2 jam ya, ya. anak berangkat bersih mulus, pulang hitam anak. Di motor begitu kita begini kan, ada buah. Begitu turun langsung gini. Saya ingat Habib ini paling tersiksa, kakinya nekuknya paling tinggi. Gini Ustaz, kita lewat ada buaya di sungai itu kan, kita bilang itu di situ, biar di darat kita aja. Ke tempat-tempat yang di dalam Ustaz, sampai ada orang yang berdakwah juga di Pakedai itu, ada Syekh siapa di situ tuh, yang kita sempat ziarah itu kan ada juga kan ya. Iya betul. Sholat itu Jumat. baru Pak Kedai, belum lagi Bu Kedai. Apa ada story Ustaz di balik antum masuk ke sana, antum pikirkan juga orang-orang yang menggali kubur ya. Grave digger itu ya, bukan gold digger tapi grave digger. Mereka yang menggali, kemudian para muadzin yang di pelosok jauh dari pandangan masyarakat, seperti yang dilakukan Ustadz Abdul Somad, seperti yang dilakukan Ustadz Salim Afila. Antum juga punya story. Kalau Ustadz Salim tadi di mountains, antum di sungais. River. Apa Ustadz? River ya. Apa yang pertama kali Kampung. Apa yang mungkin antum pernah melihat sesuatu yang membuat antum tertarik pengen beri beras itu ke para santri? Apa yang membuat antum tertarik untuk dakwah sampai ke pelosok seperti itu? Padahal anak tahu sendiri, antum ke Jepang, antum S2-nya di Malaysia, Al-Fuzat ya, dan di beberapa negara yang lain. Antum juga punya banyak hal yang luar biasa. Anak nggak tahu bahwa ternyata setelah anak datang sendiri ke Pontianak, baru anak tahu siapa Ustadz Lukman itu yang sebenarnya, dengan usaha antum yang luar biasa. Apa Ustadz yang motivasi antum itu kira-kira supaya pemirsa nih, para asatid yang nonton juga, supaya tahu bahwa mereka beliau-beliau ini yang sudah go internasional, followers yang luar biasa, ternyata di dalamnya mereka ini juga Ustadz Deso ya, banget. Ustadz Deso banget. Gunung, pelosok, pelosok. Pusat hutan. Hutan. Orang masuk TV, kita masuk hutan. Iya. Apa Ustadz mungkin yang bisa motivasi buat kita semua Ustadz? I was there. Oke, ya Allah, sampai mematuk aku sampai. Kan soalnya udah jam segini biasanya Habib Anis pakai bahasa Inggris. Jadi kita masuk menyesuaikan. Kan breakfast in the morning, pot in the cast, ya kan? Korea in the kampung. Iya, terus. Jadi I was there. Jadi 2000
saya Malaysia. 2008 itu sampai 2012 saya kismin, maksudnya itu sambil kuliah sambil nggak punya uang. Miss Queen. Iya, kismin ya kan. Terus mau makan. Kalau teman-teman saya kan ya nendang ATM aja keluar duit gitu, Beb. Masya Allah. Ya saya harus kerja hampir 24 jam gitu. Maksudnya kerja cari uang untuk makan istri dan ya udah macam-macam. nikah waktu itu? Udah nikah, 2009 nikah kan. 2009 nikah, terus tahu rasanya lapar. Tahu rasanya ngisi bensin uang 5 ringgit, terus uang itu saya nggak bisa beli makan lagi ya kan. Terus istri SMS minta susu anak, saya harus balas bilang ganti dengan teh manis. Ya terus pergi ke rumah orang kayanya nggak bisa bayar gaji saya ngajar ngaji anaknya, padahal itu rumahnya mobil mewah dan lain-lain. Di situ 2012 saya pulang ke Pontianak, dipanggil mama. Itu juga mungkin pelajaran buat kawan-kawan juga. Saya waktu itu tidak terpikir akan pulang ke Pontianak karena mama waktu itu bilang, "Bang, balik." Kalau orang Jawa bilang reneole ya, gitu. Wah, saya bilang ini panggilan langit, mana bisa aku ngelawan. Udah pasti kalah, udah pasti babak belur nih kalau ngelawan. Ayah udah ninggal, mama balik. Dan waktu itu ya karena saya udah biasa di Gontor nasional kan, kenal sama orang Aceh. Begitu di Malaysia kenal sama orang internasional, seluruh dunia gitu. Terus suruh balik kampung nih, mau ngapa gitu loh. Apa yang aku kerjakan gitu. Tapi ini mama yang nyuruh, udahlah. Balik sini, Pontianak ini potensi. Balik saya, balik tuh ya enggak tahu mau ngapain. Jual bubur di pinggir jalan, alhamdulillah. Antum? Iya. Pernah? Udah, Beb. He was there. I was there kan. Iya. Bubur in the jalan. Iya, bubur in the Kan chicken. dari Indenya. Bubur in the chicken. Iya, bubur in the chicken. In the street gitu kan. Jadi jual bubur pinggir jalan, alhamdulillah tutup husnul khotimah, jualan kopi pinggir jalan tutup husnul khotimah gitu kan. Semuanya husnul khotimah, dan itu semua ya kalau orang bilang ini mungkin ada hikmahnya. Enggak, saya enggak percaya kata-kata mungkin ada hikmahnya. Yang saya percaya tuh semua pasti ada hikmahnya. Masya Allah. Pastinya pakai shot gitu. Pasti. Jadi akhirnya karena buka usaha babak belur gitu, terus ada satu kesempatan ada pondok pesantren yang dia punya stok beras lebih. Nah pondoknya itu masih ingat sampai sekarang, 2012, Al Amin nama pondoknya. Pontianak ini. Pontianak, Pondok Al Amin. Waktu itu saya banyak utang, punya penyakit, berat badan cuma 40 kilo. Kur in the rus gitu. Iya. Semen satu sak dengan berat badan saya masih berat semen gitu kan. Terus saya enggak punya apa-apa, bingung kan, blank. Anak baru lahir, anak kedua. Terus ada ibu-ibu tuh bilang, Mak Nur namanya, ngasih tahu itu ada pondok pesantren. Emak saya bilang, udah pinjam mobil bapak gitu, Pak Long gitu, pinjam mobil Kijang itu. Saya bolak-balik dari Danau Sentarum ke Sungai Redalam tuh bawa berasnya mereka. Adalah sekitar berapa ton gitu berasnya, 3 kali bolak-balik, bantu jualkan. Begitu saya jualkan beras itu, mama promosikan dengan kawan-kawannya, ini beli beras untuk anak yatim, beli beras untuk anak yatim. Uangnya ini mau dipakai untuk bayar sekolah. Jadi mereka punya stok beras, dijual tapi punya untuk stok uang Ustaz untuk bayar SPP anak-anak panti asuhan itu. Jadi saya bantu jualkan. Uang yang terkumpul tuh harusnya sekitar 6 jutaan, tapi qadarullah waktu itu terkumpul lebih dari 10 juta. Aji. karena orang beli promo anak yatim tadi ya. Iya. Ya, orang beli tapi nggak mau ngambil berasnya. Oh ya Allah. Ini anak yatim ya katanya. Udah, saya beli ya, nih saya nyumbangnya. Nah di situ saya mulai paham yang kata Ustadz Salim dulu pernah bilang kan, orang Nusantara tuh baik-baik. Baik. Orang Nusantara tuh baik-baik. Jadi, oh ini yang maksud mama nih, orang nih baik. Akhirnya saya antarin uang itu tunai kurang lebih 10-12 juta gitu, saya kasih duit bulat-bulat. Nggak ada saya ambil serupiah pun. Kalau orang Melayu bilang bulat-bulat tuh nggak ada dipotong gitu, kasih bulat-bulat. Terus ibu itu sampai nggak bisa ngomong gitu, diam aja, nggak ada bilang terima kasih, nggak ada apa. Habis itu saya balik. Pulang tuh lah dari Danau Sentarum itu ke Sungai Redalam tuh sekitar 30 menit perjalanan waktu itu. Sungai Saya- seperti yang jauh. Nama kampung. Nama daerahnya Danau Sentarum gitu. Saya ke nama jalannya. Pulang ke Sungai Redalam tuh saya nangis, Bib. Saya nangis tuh, saya bilang, aku tak dapat duit, Tapi kok aku bahagia. bahagia. Masya Allah. Saya bilang jangan-jangan ini duniaku. Ini yang dimaksud mama tuh. Akhirnya saya kepo lagi kan, bikin lagi acara sama anak yatim lagi. Namanya Sedekah Akbar, 1 Juli 2012. Nggak punya uang juga. Saya bilang nih, bikinlah, tapi minta ridho mama. Tadi kan Tuan Salim bilang ridho guru. Nah, saya nambahin ridho orang tua. Jadi Masya Allah. RR. Ridho guru, ridho Orang orang tua. tua. Itu
pasti premium lah kalau Nah. ini kan. Kalau ridho Allah udah pasti, ridho guru, ridho orang. Jadi saya, mak, abang mau bikin sedekah akbar, ngumpulkan anak yatim 1.000 mak, nggak pernah ada nih orang ngerjakan. Nah bikin yang bagus kata mama, bikin. Uang yang dibutuhkan 50 juta, kami nggak punya duit waktu itu. Pas hari H, tanggal 1 Juli 2012 itu, orang datang bawa sabun 1.000, orang datang bawa minuman beribu-ribu botol, bawa nasi kotak. Saya tanya sama adik-adik kan, Oji dan kawan-kawan tuh, adik-adik Lutfi, Fras awal tuh yang pertama kali bersama itu, dari mana nih? Nggak tahu bang, kami nggak kenal. Orang-orang datang. Nah itu orang Nusantara baik-baik tuh. Iya. Datang kita berdoa kan, berdoa. Uang yang harusnya terkumpul 50 juta, terkumpul 90-an juta. Saya bilang, lebih duit kita nih, saya bilang, dah kita habiskan. Jadi waktu itulah saya waktu itu ngerasa punya duit tapi duit orang gitu. Punya duit orang, jadi jalan lah tuan guru ke pondok pesantren. Dah, Lutfi saya bilang, Ompi, Fras sama awal, kita masuk ke pondok pesantren. Kita datangin pondok-pondok ini. Nah begitu masuk, kan bawa uang kan? Iya. Jadi dulu kecil tuh pernah ngayal gitu, nanti udah besar jadi orang kaya, bawa waktu itu taunya cuma cek gitu ya, bawa cek terus datang-datang ke pondok, ini kurang apa saya sumbang lah gitu. Dulu ngayal gitu sama mama saya. Mama saya waktu itu aminkan doa itu, tadi kan kata doa mama dikabulkan. Jadi saya bawa duit itu cash dan keliling pondok-pondok. Kiai ini apa yang dikurang? Sumur bor, dah Ompi keluarkan duit, bikin sumur bor. Jadi ngerasa oh gini rasanya memberi itu, kita sendiri tidak punya, tapi ketika memberi itu ada rasa bahagia. Jadi bohong kalau orang bilang bahagia itu dengan cara-cara yang itu, enggak. Bahagia itu dengan cara memberi. Ketika kita membahagiakan orang lain, sebenarnya kita sedang membahagiakan diri kita sendiri. The miracle of giving. Ya, kita sedang membahagiakan diri sendiri. Nah waktu itu ketemulah pondok pesantren yang berasnya patah-patah, ketemu pondok-pondok pesantren yang satu hari makannya cuma 2 kali, puasanya wajib. Jadi puasa wajib karena memang tidak ada beras. Puasa sunnah diwajibkan. Nah, Oh puasa gitu. sunnah diwajibkan. Iya, Ya kan tidak punya beras. Satu hari makan cuma 2 kali, nasinya dicampur dengan jagung. Di situ saya makin saya masuk ke pondok-pondok, makin banyak. Waktu itu tidak terpikir apa-apa. Nah, ingat satu firman Allah kan, intan surullah yang surukum. Wa yutsabbit aqdamakum. Saya waktu itu bilang gini, aku ini tak punya cara lain untuk nolong diriku kecuali dengan cara nolong dulu orang lain. Kalau aku minta, ya Allah tolong aku. Proposal seperti ini terlalu banyak di dunia ini. Semua orang angkat tangan minta tolong aku. Ya kan? Aku mau pakai cara alternatif ya. Jalur hidup alternatif. Jadi saya bilang, saya harus bantu. Jadi setiap kiai saya temuin itu, saya bilang, Kiai tolong doakan saya ya. Saya bantu carikan berasnya. Itu dulu 3 pesantren, Muqtasim Billah, kemudian Nurul Muhsinin sama Baitul Hikmah. 3 pondok itu di pojok-pojok hutan gitu lah. Kalau mau sampai ke sana tuh jauh sekali, tanah merah dan lain-lain. Tapi setiap balik tuh saya nangis bahagia. 10 malam, 11 malam baru balik. Mobil nyewa, kadang pinjam gitu. Saya bilang saya enggak dapat apa-apa, tapi rasanya bahagia. Kayaknya inilah jalan hidup. Alhamdulillah hari ini dengan izin Allah ada kurang lebih 6.000 pesantren, Aceh sampai Papua. Allah. Ada lebih dari 120 kota, ada perwakilan kita lebih dari 32. Kemarin baru buka di Malang. Iya. Cabang ke-32 Baitul Mal kita. Kalau perwakilan daerah sudah ada lebih dari 120-an. Itu diawali di garasi rumah. Di garasi rumah Wawa yang Tuan Guru. Iya, kita pernah makan durian durian di sana. Masya Allah. Itulah doanya. Kalau tadi Ustaz Salim bercerita tentang doanya Guru. Nah, saya nih dengan izin Allah menceritakan doanya Mama. Jadi nak balik, Bang balik, Pontianak potensi. S2 belum selesai Ustaz ya? Udah selesai. Udah selesai. Saya kan ada rencana mau lanjut S3. Ya kan mau lanjut S3 karena juga bingung kan mau ngapain. Tapi Mama bilang, Bang balik, Pontianak potensi. Saya enggak punya kalimat lain kecuali iya. Sami'na itu ya, itu kuncinya. Nah itu dibuka. jadi ketika terbuka ridhonya Mama tuh selalu bilang sama orang-orang, nanti tunggu anak aku balik. Allah. Itu saya kalau ingat itu tuh sedih gitu, terharu. Jadi Mama tuh bilang, nanti tunggu anakku balik. Nanti anakku balik. Jadi saya ngerasa ucapan itu jadi doa gitu. Nah itu amanah. Ayah almarhum waktu sebelum meninggal tuh kan ayah tuh waktu tadi saya belum berani minum Beb. Kalau nengok air putih ini trauma gitu. Ayah saya almarhum tuh ikut seminar Beb. Selesai seminar dia tanya, pemimpin yang rahmatan lil alamin seperti apa? Dijawab sama Kiai Haji Toto Tasmara. Almarhum di Jakarta. Begini. Contoh yang paling konkret Nabi Muhammad. Terus dijawab sama Pak Toto, gimana Pak, Bapak sudah puas? Iya, saya puas. Habis nanya itu, ayah saya minum air putih. Selesai minum air putih meninggal. Jadi langsung saya takut nanti habis minum langsung. Enggak Ustaz. Jadi
ayah udah meninggal, wasiatnya adalah jadilah pemimpin rahmatan lil alamin. Nah, mama saya ngasih saya jalan untuk ngurusin anak yatim dan selalu bilang tunggu anak aku balik. Jadi ya karena tadi tuh ya, jadi pernah ada orang kan protes tuh, ngapa sih Ustadz nih ngasih makan, bagi-bagi beras, kampanyenya masjid makan-makan. Kan kalau sebut Munzalan tuh Beb, Munzalan tuh nama masjid. Jadi kami tidak memulai gerakannya dari sekretariat, tidak mulai dari lembaga filantropi. Kalau disebut Munzalan itu nama masjid. Sama kayak Jogokarian, Masjidil Haram dan lain-lain. Jadi saya bilang orang-orang yang protes, yang alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, itu yang pelit dan ngajak orang untuk pelit. Nyumbang enggak, caci maki iya. Tapi makan ikut gitu loh. Ini kayak itu udah ada. Jadi yang begitu banyak sekali ya. Jangan jadi seperti itu. Nyumbang enggak, ya kan, caci maki iya. Makan ikut. Jadi diajak kerja hilang, diajak makan datang. Nambo Tuan Guru. Nambo itu apa? Nambah. Oh, nambah. Tambua cie. Jadi saya bilang orang-orang begitu, saya rasa orang-orang itu tidak pernah lapar. Dia tidak pernah miskin, tidak pernah susah, tidak pernah merasakan. Maka tadi dibuka dengan bahasa I was there. Saya pernah di situ, pernah lapar, pernah dihina orang, tahu rasanya tidak punya uang, tahu rasanya kalau makan tuh berinang air mata dulu karena ini istri di rumah belum makan, kok aku udah makan sendiri anak gitu. Untung banget ya istrinya. Masya Allah. Selalu ingat terus. Masya Allah, luar biasa. Diajarkan gitu. Full of memory. Jadi full heart. Karena pernah lapar. Full heart ya kan. Iya, pakai full heart. Pantesan tambah ganteng. Iya, alhamdulillah full heart. Jadi jam tangannya dari Habib, baju. Jadi yang sasaran. Jadi berapa malah outfit full Casio. Kasih orang. Nah, jadi masuk ke hutan itu saya ngerasa hidup saya jadi lebih tenang. Saya rasa nikmat, lebih bahagia. Kemudian yang paling mahal dan bagi saya itu priceless adalah kita dapat doa dari mereka. Innamatun soruna bidu'afain. Ya kan? Jadi saya ngerasa hidup saya ditolong Allah tuh bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, tapi Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi 47 surat Muhammad ayat 7 itu saya pegang kuat dan saya tempel di rumah saya, jadikan prinsip hidup, jadikan pegangan dan ajak adik-adik saya. Dan Al-Isra ayat 7 itu kan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Itu bagi saya udah harga mati gitu. Kau tidak nolong orang lain karena you help yourself. Yes. Gitu kan, kau nolong dirimu sendiri. Kau jangan merasa. Jadi kalau bahasanya saya dengan adik-adik itu di internal Munzalan di Masjid Kapal harus punya 3 lapis kesadaran. Kan Ustadz Salim lapis-lapis keberkahan. Bukunya beliau. Lapis-lapis kesadaran. Saya bikin namanya lapis-lapis kesadaran. Apa itu? Kalau memberi jangan merasa berjasa. Nah, saya dapat pelajaran hidup tuh Bib yang paling berkesan satunya di Malang. Saya punya ayah angkat di Sawah Jajar, Cemoro Kandang. Ayah angkat saya tuh punya santri asuh Tuan Guru, itu orang gila, ODGJ. Punya santri asuh, anak asuhnya gitu. Jadi orang gila ini naik, kalau lewat depan rumah ayah saya tuh di Sawah Jajar, Cemoro Kandang tuh dipanggil, Reneo. Dipanggil. Dia bawa kerupuk, bawa makanan. Begitu saya datang, Tuan Guru, Ustaz, begitu naik di situ, orang ini ngasih kerupuk, dia bilang matur suwun nggih, matur nuwun nggih, matur suwun 2 kali gitu kan. Saya bingung, ngapa pula dia yang ngasih, dia bilang terima kasih. Saya enggak protes, dia balik, orang gila tuh bawa ODGJ tuh balik. Ayah saya bilang itu yang benar, kata beliau. Loh kok gitu ya, saya bilang iya, coba lihat katanya, orang bisa memberi itu karena izin Allah. Orang bisa menerima apa yang kau beri juga karena izin Allah. Akhirnya saya ingat satu hadis Rasulullah kan, akan sampai masa nanti di hari kiamat ketika orang tuh pengen bersedekah dan ada lagi yang menerima. Justru katanya ketika kita memberi, kita harus mengucapkan terima kasih sama yang kita kasih. Karena Allah izinkan orang itu menerima pemberian kita. Nanti di hari kiamat dia jadi wasilah kebaikan. Jadi satu lapis kesadaran yang pertama, kalau memberi jangan ngerasa berjasa. Ikhlas, lakukan, lupakan. 2, kalau kita jadi jembatan amal soleh, jembatan amal soleh, fasilitator tadi, nerima amanah tadi, jangan khianat. Karena ada orang yang hobinya suka numpuk-numpuk. Apa aja ditumpuk, saldo, telur, saldo bantuan. takmir masjid. Ini belajar dari beliau mestinya ini, betul Ustaz. Iya, suka ditumpuk-tumpuk. Saya bilang
orang beramal soleh pengennya ngalir pahalanya. Kalian numpuk-numpuk mau jawab apa di hadapan Allah? Saya bilang, keras kalau udah bab itu, saya nggak ada edit-edit. Saya bilang tanggung di dunia, jawab di akhirat kalian nanti. Kan bangsa beriman pada Allah dan hari akhir, janganlah menyiksa tetangganya. Fala yu'dzi jarahu. Mengumumkan saldo tetangga lapar itu apa nggak dosa? Iya. Sakit hati tetangga. Itu sakit. Makanya saya bilang nggak boleh. Konsepnya kita di Baitul Mal di Munzalan masih kapan? Baitul Mal terima kasih. Terima kasih. Jadi satu bulan itu terima berapa harus habis di bulan yang sama. Berapapun yang diterima, terima kasih. Karena konsepnya semakin banyak penerima manfaat, semakin banyak pembela di hari kiamat. Semakin banyak penerima manfaat, semakin banyak pembela di hari kiamat. Jadi kayak saya bilang, jangan berpikir berapa banyak kita kumpulkan, tapi berapa banyak yang bisa kita berikan. Karena itu kesadaran nomor 2. Kesadaran yang ketiga apa? Kalau kita jadi penerima, ya kan sering disampaikan Tuan Guru, kalau ada orang berbuat baik padamu, maka balaslah. Itu kan hadisnya Rasulullah. Jadi yang memberi jangan merasa berjasa, yang menjalankan amanah jadi jembatan amal soleh, jangan khianat, yang menerima jangan rakus. Nah, ini di Nasihatinnya ada. Nah, yang menerima jangan rakus. Kami waktu itu waktu itu masih polos saya 2012 itu 2012. Sampai sekarang antum polos. Iya. Dan 2012 ada orang Ustadz anaknya tuh kena hidrosefalus Tuan Guru. Ya Allah. Saya masuk karena kenal sama jamaah, saya fundraising, kumpulkan duit. Terkumpullah 80 juta. Kita nengok orang ini kan ya susah, ya anaknya sakit, dia tidak punya pekerjaan, bapaknya serabutan, kasihan kan. Dah, ikutlah nih ngasih. Begitu kita kasih, bulat-bulat uang tuh Tuan Guru, kami kasih 80 juta tuh. Mau dia kasih. Untuk berobat. Ternyata bapaknya ganti rokok. Tadinya rokok apa jadi rokok Jisamsu. Habis dapat 80 juta. Habis itu anaknya dia udah bawa berobat. Pampers bantuan yang kita kasih dijual dan lain-lain. Di situ saya belajar. Baik saja Nggak cukup, kita harus waspada, hati-hati. Maka semenjak itu saya tahan. Energi bantuan ini lebih baik berikan kepada pesantren, pondok ini santri yang jelas karena anak-anak tuh sholat 5 waktu baca Quran. Iya. Para kiai ini kan ya afwan ya, maksudnya mereka punya izzah gitu, punya ifah juga, nggak mau minta-minta, nggak mau bikin proposal. Kiai kalau tanya sama kita selalu bilang aman. Padahal mungkin beban mereka sangat berat. Nah, tapi juga ada OKB. OKB itu orang kaya bingung, punya duit, nggak tahu buat apa. Kasih buat kemana? Nah, kita perlu jembatan amal soleh, mempertemukan orang baik dengan orang perlu. Saya bilang ini Pak Kaya, kalau mau nyumbang di sini pondoknya saya tunjukkan. Ini Pak Kaya. Jadi kerja kita kayak gitu selama kurang lebih 10 tahun. Masya Allah, namanya talang tadi ya. Wasilah hanya menjembatani kebaikan itu, kita pun kecipratan juga. Masya Allah. Dapat ketenangan, dapat kebahagiaan, dapat saudara. Saya waktu masih santri, sudah Ustadz Guru tahun pertama, udah baca bukunya Ustadz Salim yang gambar sepeda Kupinang kau. Nikmat ya pacaran setelah pernikahan. Pacaran setelah pernikahan. Hari ini dengan izin Allah, wasilah mikul-mikul beras jadi kuli beras, bisa juga di sampingnya. Saya yang merasa pakai bajunya full hard. Iya, walaupun rumah masih kontrak beliau. Kontraktor saya. 10 juta setahun saya bayar sendiri. 10 juta setahun. Samping Masjid Kapal Munzalan. Barakah. Terus kalau yang antum dakwah sampai ke Teluk Pakedai, yang sampai ke pedalaman, ada orang-orang yang antum bantu penggali kubur. Nah, itu awalnya apa Ustaz yang sampai lihat ke sana? Amanah Tuan Guru. Tuan Guru ya. Jadi kata Tuan Guru, Ustadz beras udah banyak perkembangan. Coba Ustadz sekali-sekali main-main ketemu sama tukang gali kubur. Nah, akhirnya dapatlah istilah HAI, hamba Allah istimewa. 5 dia. Ini saya dengan istri, dengan anak-anak, sekeluarga. Jadi kalau Munzalan tuh entitas dakwah yang dibangun bersama. Tapi kalau Indonesia Mustahil Miskin yang amanah Tuan Guru tuh saya dengan istri dan anak-anak dengan tim-tim baru saya itu nyebutnya hamba Allah istimewa. Tukang gali kubur, tukang mandikan jenazah, marbot masjid, kemudian penjaga kuburan dan penggali kuburan. Nah, jadi orang-orang ini orang yang tak terkenal di dunia tapi terkenal di langitnya Allah. Di standby 24 jam, kerja sampai 30 tahun lebih,
tapi ya dibayarnya pakai 2.000 ya, kopi syukron, dan itu masih ada gali kubur Ustaz Tuan Guru dibayar 10.000 Ya Allah. untuk 4 orang. 2.500 satu orang. Kalau saya tukang gali kubur, saya galikan 2 cm ya. Iya. Kasih kau gali seorang gitu lah kira. Tapi mereka tidak pernah. Terus for your information. Oke. Tanah di Kalimantan Barat tuh tanah gambut. Gambut. Kalau Galinya gali susah. susah. Di tengah-tengah ada pohon. Jadi mereka ada tuh batang melintang. Ada batang melintang gitu. Dan makanya di Pontianak kalau gali kubur itu pasti pakai peti. Karena kadang-kadang banjir, jenazahnya bisa ngapung. Nah, maka harus kena kayak tanah di Jawa. Tanah Jawa tuh rapi, bagus gitu. Kalau di sana tuh rubuh di dalam, kemudian macam-macam lah. Jadi Becek. Jadi kadang Pontianak ini. Pontianak. gali kubur tuh bisa airnya segini. Di Gendang. dalam Tapi kan cuma kisah di Anu. sinetron azab aja. Iya. Oh, tidak, Beb. Majalah Hidayah, Beb. Kondisi alamnya begitu. Karena tanahnya gambut. Nak belato. Iya. Jadi Nggak ngasih tamu minum, kuburnya banjir. Nah, jadi ketemu sama mereka tuh saya justru malah, oh ya Allah. Kalau ada orang bilang gini, perjuangan kita nih nggak ada apa-apanya. Saya ngomong gitu kan sama guru saya, ditegur langsung Tuan Guru sama guru saya tuh, salah ente ngomong gitu. Terus Tuan Guru saya bilang, apa? Yang benar tuh perjuangan kita tidak ada sama sekali gitu. Bukan nggak ada apa-apanya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali, nothing at all gitu. Betul. Karena mereka 30 tahun naik motor 3 jam, 4 jam, nggak ada ngarap apa. Jadi sampai ada yang saya ketemu tuh berapa kali gitu, tanya, Pak, saya bilang, apa nih, apa motivasinya gitu, mandikan jenazah, gali kubur. Dia bilang gini, itu yang saya Jelek. malu betul gitu. Dia bilang gini, anak-anak di sini katanya, kampung-kampung ini kan umatnya Rasulullah. Ya Rabb. Terus kalau nanti mereka tidak bisa baca Quran, tidak kenal sama Rasulullah, saya mau jawab apa nanti kalau ditanya sama kanjeng? Masya Allah. Itu saya roboh Tuan Guru, habis. Saya bilang, ya Allah, ada orang kayak gini, Jadi bapak tidak mau, bukan orang sempurna, cacat, kakinya lumpuh, ngajar ngaji. Ini di Tunanetra. di mana Sat? Di dalam. Pontianak, Kuburaya dan sekitarnya. Kami 700 guru ngaji hamba Allah istimewa itu masih di Pontianak dan sekitarnya. Allah, yang antum tim antum Iya. beri Iya. bulanan ke mereka. Iya, itu kan kami cuma jadi jembatan aja, Beb. Nggak punya jasa apapun juga, nggak punya kontribusi sama sekali gitu. Jadi dengarin mereka ngomong, dengarin mereka perjuangan 40 tahun, 30 tahun, mandikan jenazah dibayar 120.000 sebulan. Mandikan jenazah 24 jam. Jadi kalau kita ngerasa kita sudah tanda kutip punya karya ini, turunlah ke bawah. Makanya Qur'annya bilang Al-Ahzab tuh kan, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Sebelum ngasih berita bahagia, turun dulu ke lapangan. Jangan kebanyakan di atas meja, jangan kebanyakan di depan kamera. Kadang-kadang kamera manusia inilah bikin amal kita jadi sia-sia. Betul. Ya Allah. Betul. Ya kan, turun ke lapangan, turun ke bawah tuh ngelembutkan hati. Kita ketemu sama orang-orang yang tulus betul lillahi ta'ala. Yang saya ketemu tuh 3 bulan pertama kami ngasih bantuan tuh mereka kayak curiga gitu. Ini dari mana? Kami disuruh milih-milih enggak? Segala macam. Rupanya Dikira. selama ini menjelang ada pemilu. bantuan, Coblos gitu. nomor. Menjelang 12 pemilu. nomor sekian rupanya gitu. Dan ada yang sampai dijanjikan dua periode naik umroh, sampai yang anggota dewan itu sudah meninggal. Nggak Janjinya pernah belum umroh. dipenuhi. Nah, itu kita bikin umroh bersama hamba Allah istimewa gitu loh. Jadi the real happiness, you are what you give. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu ketika Makin kita, Inggris nih. Iya, ketika kita memberi, justru di situ kita dapat kebahagiaan sesungguhnya. Dan salah kalau orang berpikir aku nolong dia, enggak. Enggak, betul. Kau sedang nolong dirimu sendiri. Nah. In ahsantum lihat. Maka 3 lapis kesadaran tadi, kalau memberi jangan merasa berjasa, kalau jadi jembatan ya jangan khianat, itu amanah umat kan, amanah orang. Ya kalau nerima itu jangan rakus. Itu sekarang sudah berapa lama Ustaz berjalan? 27 bulan yang guru ngaji kampung, tukang gali kubur. Sampai ke dalam-dalam juga ya. Kita pakai nama asli Wali Zona. Tuan Guru pernah ikut Pernah ikut bersama. berbagi Mungkin itu. Tuan Guru yang cerita yang ada naik sampah, ada macam-macam. Tuan Guru lihat langsung. Karena itu amanah dari beliau. Saya waktu beliau 15 menit sebelum terbang, Tuan Guru ngomong ngasih amanah. Saya bilang saya jalankan amanah Tuan Guru. Sami tadi kan ridho mama, Ridho orang. ridho guru. Ridho guru. Nah, guru yang ngasih amanah, saya tidak punya kalimat lain kecuali sami'na. Betul. Hatta tamu, Tuan Guru ya, tamu ya. Tamu itu kan yang manfaat kalau mereka datang, kalau mau bahas agama seperti kita ini gitu kan.
atau yang datangnya ngemis itu satu tamu yang istimewa sebenarnya. Allah tahu kalau kita mungkin diem-diem di rumah, kita nggak akan diem-diem transfer fulus, tapi Allah kirim. Mungkin ada dosa yang kita lakukan, terus Allah pengen kita ini sodako, dikirimlah hati penghapusnya orang miskin tadi ke rumah kita, dikirim supaya kita nggak jauh-jauh. Sampai makanya tadi dikatakan matur suwun, matur nuwun, karena mereka yang bawa pahala kita sampai ke akhirat tadi. Saya pernah ngalamin itu, pernah zaman 2013 nggak punya duit, maksudnya ya zaman-zaman itu masih ngerintis ya, rumah betul-betul sepetak, ngontrak samping-samping. Saya tuh baru terima duit dari jamaah, tiba-tiba diketok dari pintu depan, amplopnya belum mana buka, Bib, baru simpan di lemari. Ada yang ngetok, saya baru letakkan di lemari, saya keluar baru mau ke ruang tengah gitu, ada yang ngetok di pintu belakang. Saya keluar dari pintu belakang, bapak-bapak tinggi besar gitu, terus pakai sepeda, dia bilang, Ustadz Lukman kan? Iya, saya bilang, boleh ngomong nggak sebentar? Boleh Pak. Bapak dari mana? Dia sebut nama daerahnya. Saya ini mau ke daerah Sintang, dia bilang. Sintang tuh sekitar 8 sampai 9 jam dari Pontianak. Dia bilang, saya mau ke Sintang. Anak perempuan saya meninggal dunia, meninggal melahirkan. Dia bilang, kain kafan sudah ada duitnya. Saya perlu duit untuk beli papan kerandanya, sama ada transport untuk ke Sintang. Saya tidak punya duitnya. Mungkin Ustadz bisa bantu saya. Dalam hati saya, Bapak ini macam tahu-tahu ya, aku baru terima amplop. Kan baru terima amplop, baru belum sempat buka, Bib. Masya Allah. Sebentar ya Pak, saya bilang, masuk saya ke dalam, buka. Ya Allah, tahu benar engkau langsung dipotong pajak. Keluarlah. Tapi semenjak itu, Bib, Masya Allah ya itulah Allah tuh kan kasih ujian kita kan. Kalau orang bilang nih, bersedekah di waktu sempit itu luar biasa. Kalau bagi saya, bersedekah di waktu lapang itu yang luar biasa. Luar biasa. Nih, tukang becak sama tukang becak dapat duit 10.000, ya kan? Terus temannya bilang, pinjam 5.000 dong beli angkringan. Dikasih tuh 5.000 tuh, padahal sedekahnya 50%. 50% dari hartanya. Sama kayak Umar bin Khattab kan? Nah, Nisaf 50%. Tapi kalau udah kaya, bisnis malai maju, 50% ya. 50% ya dari Ngeri amat, ngeri amat. Enggak mungkin digeser. Enggak mungkin. Justru malah sedekah di waktu lapang itu Istimewa. ujiannya istimewa. Makanya di At-Taubah 75, 76, 77, saya lupa halaman berapa, Beb. Iya. Gitu kan. At-Taubah itu kan orang ditanamkan kemunafikan tuh ketika dia berjanji kan. Betul. Dia berjanji kan, wa minhum man ahadallah itu kan, ketika kami dapat rezeki kami akan berinfak. Kalimat itu kan selalu sama, template dari Aceh sampai sama berapa daerah dari Maroko sampai Merauke. Iya. Kalimatnya gitu kan Ustaz. Nah, Ustaz doain ya supaya bisnis saya lancar, betul. saya mau support dakwah. Nggak ada kabar dia. Begitu udah laku hilang. Iya. Sama dianya hilang, kan gitu. Betul. Makan nasi di Samarinda. Cakep. Basi dah gitu.